Saat Balkis tiba di Yerusalem, Sulaiman mengutus salah seorang pelayannya yang bernama Benaya untuk menemui sang ratu. Melihat lelaki utusan itu, Balkis mengira dialah sang raja, karena ia tak pernah melihat orang setampan atau berpakaian sebaik itu dengan seorang pengawal yang juga bertubuh besar. Balkis lantas melangkah turun dari kereta kencana untuk berbicara. Benaya bertanya, "Mengapa Anda turun dari kereta kencana itu?" Balkis berkata, "Karena Anda adalah Raja Sulaiman." Benaya berkata, "Aku hanya pelayannya." Demi menutupi rasa malunya, sang ratu berkata, "Aku belum melihat sang singa sebelumnya, tapi cukup puas hanya dengan melihat barangnya. Belum pernah kusaksikan ketampanan sang raja, tapi keelokan pelayannya saja sudah cukup bagiku." Benaya berkata, "Yang mulia mengundang Anda ke istana agar bisa bicara secara pribadi, tapi Anda harus datang seorang diri. Dan jangan membawa apapun milik Anda, karena itu merupakan penghinaan bagi sang raja. Jika sampai ketahuan Anda membawa apapun selain tubuh Anda ke istana, barang itu akan disita atas nama raja. Sebelum memasuki istana, para dayang raja akan meminta Anda menanggalkan pakaian dan apapun yang Anda kenakan. Anda akan diminta untuk mandi serta meminyaki tubuh, dan mereka akan mendandani Anda dengan pantas." Benaya mengantar sang ratu sampai ke istana Sulaiman. Tempat itu bahkan jauh lebih megah dari yang ia bayangkan sebelumnya. Benaya mohon pamit setibanya mereka di halaman depan istana. Serombongan dayang hadir menyambut. Mereka membakar pakaian sang ratu, lalu mendandaninya seperti yang telah dijanjikan. Namun ada satu benda yang nekat disembunyikan Balkis, sebuah berhala kecil dewa matahari berbentuk bulat dari emas. Ia menyimpannya agar terlindung dari daya kuasa sang raja, tersembunyi di telapak tangan kirinya. Dayang-dayang membawa Balkis ke istana sampai ke hadapan singgasana Sulaiman. Di sekitarnya berbaris segala macam hewan, jin, dan manusia, semuanya merupakan hamba sang raja. Teringat mimpinya, Balkis segera mengenali wajah Sulaiman sebagai si perampas kekuasaan. Keterkejutannya membuat berhala itu terlepas dari genggaman, jatuh dan menggelinding sampai ke kaki Benaya. Utusan tampan itu memungut dan mengamati berhala tersebut. Sulaiman berkata padanya, "Sudahkah engkau sampaikan bahwa ia tak semestinya membawa apapun masuk ke rumahku?" Benaya berkata, "Telah kuperingatkan ia persis seperti perintah Anda yang mulia." Seketika itu juga para pengawal raja menggamit kedua lengan sang ratu. Sulaiman bangkit dari singgasana dan berjalan mendekat. Ia berkata, "Engkau telah memasuki rumahku, yang juga rumah ayahku. Engkau bawa serta berhala kecilmu sebagai pelindung. Kini engkau tahu bagaimana berhala itu mengkhianatimu. Bahkan berhala sesembahanmu pun adalah pelayan bagiku, menggiringmu dan kerajaanmu sekaligus dalam genggaman tanganku." Balkis berkata, "Aku tak akan tunduk padamu sebelum engkau mampu menjawab semua pertanyaanku. Jika engkau memang sebijaksana yang mereka katakan, engkau pasti bisa menjawabnya tanpa ragu. Jika ada satu saja dari pertanyaanku tak engkau jawab, maka engkau harus melepaskanku dan mengizinkan aku kembali ke singgasanaku." Sulaiman berkata, "Aku akan menjawab semua pertanyaanmu, tapi jika semuanya berhasil kujawab, engkau harus meninggalkan pemujaanmu pada matahari dan beralih menyembah Allah." Demikianlah, sang ratu mengajukan 100 pertanyaan pada Sulaiman. Beberapa bahkan merupakan pertanyaan yang belum pernah dijawab manusia sebelumnya. Tapi dengan mudah Sulaiman menjawab semua itu seolah tak lebih dari sekadar teka-teki anak-anak. Dalam keputusasaan, sang ratu melemparkan satu pertanyaan terakhir, yang ia tahu pasti tak akan bisa dijawab Sulaiman. Ia berkata, "Jelaskan padaku tentang Tuhanmu." Begitu gema pertanyaan itu mencapai telinga Sulaiman, ia langsung terjatuh dan pingsan. Seluruh yang ada di ruangan panik luar biasa. Balkis bergegas menuju ke sisi Sulaiman. Ia berusaha membangunkan sosok tampan yang tampak tewas itu. Setelah beberapa saat, sang raja tersadar kembali. Ia berkata, "Allah memberiku jawaban atas pertanyaanmu, tapi aku tak sanggup menanggungnya. Anggur yang ada terlalu banyak bagi tubuh ini. Tapi akan kucoba menuturkannya semampuku." Sang ratu menjerit, "Jangan katakan, aku berlindung kepada Allah dari Tuhanku." Saat itu juga, ia beriman dan berserah diri kepada Allah melalui Sulaiman. Sulaiman berkata, "Yang engkau lihat dalam mimpimu bukanlah aku yang merampas tahtamu, tapi anak kita yang kelak memerintah kerajaanmu setelah kita meninggal dunia." Rasulullah melanjutkan,
Jangan tanyakan pada Tuhanmu apa yang sesungguhnya tak sanggup engkau dengar. Tak usah engkau tempuh jalan ini, karena memang bukan jalanmu. Buhairah berkata, bahkan Musa sendiri tak sanggup menahan apa yang diungkapkan oleh Khidir kepadanya, tapi tetap saja Musa berguru padanya. Aku memilih untuk lebih baik mati di jalan ini daripada harus hidup sedetik lagi dalam keraguan. Rasulullah terdiam, beliau melangkah mengikuti Buhairah ke rumahnya. Orang-orang Quraisy tampak tertidur pulas karena anggur. Buhairah membubarkan para pelayannya dan mematikan lampu-lampu, sementara Rasulullah makan sedikit dari apa yang memang telah disiapkan untuk beliau.